bagi-bagi cerita aja ini. Setiap peternak itu pasti kan ada suka duka, dan kebanyakan kalau peternakan awal itu pasti banyak dukanya. Entah itu kambingnya kejang, entah itu kambingnya keguguran dan lain sebagainya teman-teman. Dan saya mau cerita-cerita aja ini. Ini tadi kan ada kambing di suatu peternakan. Ini peternakan saya rahasia kan. Nggak usah rahasia, ini sudah tahu sebenarnya teman-teman. Ini punya Gulban Farm teman-teman, ini Mas Hartono. Tapi cuma sebagai apa namanya, sharing cerita. Jadi ketika kambing datang, ketika kambing sakit dan lain sebagainya itu kan harus ada penanganan. Nah, ketika kambing datang habis dari pasar ada penanganan. Nah, kambing datang atau kambing yang baru datang itu kan pasti kalau tidak ada penanganan, ada sakit, ada mati. Sebagai contoh ini teman-teman, bagi teman-teman yang mulai berternak, ketika ada yang mati, ada yang sakit, itu jangan patah hati, jangan patah semangat. Itu untuk pembelajaran teman-teman semuanya. Itu adalah sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Misalnya kambing mati satu, harganya 1.300.000, 1.600.000. Itu pembelajaran bagi teman-teman, dan itu sangat mahal teman-teman. 1.600.000 itu mahal. Nah, itu pembelajaran, dipelajari untuk teman-teman yang kambingnya mati, dipelajari, oh ini kambing mati karena apa, kemarin perlakuannya seperti apa kambing ini. Kan beberapa kambing ada yang beda-beda perlakuannya teman-teman. Oh ternyata tak kasih makan daun singkong yang masih segar, ternyata keracunan, kembung dan lain sebagainya. Itu buat pembelajaran, buat analisa teman-teman sendiri. Nanti kan itu bisa menjadi suatu ilmu bagi teman-teman yang sangat berharga. Enak lagi kalau teman-teman apa sebenarnya lari main ke tempat peternakan, tanya pahitnya dulu, jangan tanya manisnya, nanti kepengen nggak tahu pahitnya. Seperti ini tadi kan ada yang kejang dan sudah 2 hari kejang, mau nggak mau harus dipotong teman-teman, mau nggak mau harus dipotong karena daripada nanti mubazir mati tak potong teman-teman, tak potong sendiri nih. Nah ini tak potong, nggak tak lihat ke potongannya. Nah berarti tak potong sendiri. Itu bakalan diri, tapi karena ada sakitnya karena, nah buat pembelajaran, sakitnya itu dikarenakan atau bisa kecepet, terus kakinya pincang kejang, terus diberi atau diseruduk atau di apa sundul teman-teman ya. Kalau koloni seperti ini, nah koloni seperti ini kelemahannya kan satu, itu kambingnya suka baru itu suka berik teman-teman, suka berik atau suka nabres itu teman-teman. Nah itu, atau yang istilahnya itu teman-temannya ini baru kan biasanya kayak dimusuhi itu teman-teman, biasa itu nanti lama-lama sudah normal lagi. Nah, itu yang punya kambingnya tak potong yang ben bangunnya mate, kambingnya yang punya tak potong itu. Jadi kelemahannya seperti itu. Kalau lebih bagusnya itu ya kalau kambing hamil di sekat-sekat dulu bos ya. Gitu kambingnya yang punya tak potong, tak urusan nggak bangunnya mate itu teman-teman, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang baru mulai berternak, semangat. Pahit itu pasti ada, tetap dilewati. Orang Ketang City pasti dilewati. Ada yang banyak pahit, ada yang sudah rugi ratusan juta juga banyak teman-teman. Yang rugi ratusan juta, yang tertipu ratusan juta banyak teman-teman. Jadi ketika teman-teman dalam suatu keadaan yang menurut teman-teman itu tidak bagus, dalam artian teman-teman ditipu orang, ya itu sebagai pembelajaran. Tapi teman-teman jangan langsung kapok, lihat dulu, lihat. Yang seperti itu bukan hanya teman-teman, tapi ada beberapa orang yang seperti itu. Misalnya, oh di sana si A sudah pernah tertipu ratusan juta juga, itu. Tapi tetap semangat dan akhirnya berjalan. Nah, membangun suatu mindset pemikiran teman-teman itu gimana yo? Jangan dari yang
jangan ya dari yang manisnya dulu, tapi pelajari pahitnya dulu. Buat apa? Biar ancang-ancang ketika nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ketika eksperimen dengan kambing pun sama teman-teman, ini seperti ini. Ini kambing juga eksperimen, kacang dikali dengan hubat, ternyata anaknya mati satu yang kacang ini. Itu karena apa? Karena kecepet, itu kan ada lubang di sana teman-teman, kecepet dan juga digigit tikus, bisa jadi. Nah, itu bisa buat pembelajaran. Atau kambingnya kejang karena kekurangan vitamin, kekurangan mineral seperti itu. Atau kambingnya sakit karena ditubruk atau diseruduk kambing yang lain, seperti itu, biasa itu. Jadi nanti, dan ketika teman-teman itu mulai beternak, kalau bisa teman-teman itu tak wanti-wanti, harus tentukan momennya dulu. Kenapa saya bilang momen? Cari bakalan kambing pas bulan murah-murahnya teman-teman. Misalnya sebagai contoh, ini sebagai contoh teman-teman, bukan patokan wajib. Biasanya itu 10 hari sebelum sebelum Idul Fitri, itu kambing harga bakalan jantan itu ada penurunan sedikit teman-teman. Ada penurunan, itu waktunya bagi teman-teman cari bakalan jantan siapan kurban. Itu bakalan jantan siapan kurban. Kemudian ketika itu yang naik harganya malah yang betina, karena nanti buat acara buat acara persiapan Idul Fitri teman-teman. Itu persiapan Idul Fitri, harga betina naik. Nah, itu kan momennya disesuaikan sendiri momennya. Jangan beli ketika harga kambing mahal-mahalnya. Saya juga pernah teman-teman beli kambing ketika harga pas mahal-mahalnya, pas larang-larangnya teman-teman. Ketika menjual pun kesulitan. Dulu kambing yang harganya 1.100.000 betina, sekarang harganya malah dipelihara 6 bulan, harganya malah turun jadi 700-800 ribu teman-teman. Itu biasa itu. Mau gimana lagi? Itu kan dulu sebagai pembelajaran, ini sebagai pembelajaran buat saya teman-teman. Buat teman-teman juga sama, nanti bisa diambil pelajarannya. Dan kalau beli itu jangan langsung satu pedagang langsung diambil, jangan. Ya reka-reka, pura-puranya tanya-tanya dulu, Mas ini harganya berapa? Dibandingkan dengan yang sampingnya, ini harganya berapa? Dibandingkan dengan sampingnya lagi. Kalau perlu sama juragannya langsung. Mas ini harganya berapa? Dibandingkan antar juragan. Yang paling murah, paling worth it diambil. Dan tentukan ketika harga pas murah-murahnya. Ada momen-momennya, ada bulan-bulannya. Biasanya ketika awal mula atau tahun ajaran baru, ketika murid-murid itu baru masuk sekolah, biasanya banyak petani kambing itu yang jual kambing untuk biaya masuk sekolah. Itu biasanya mulai turun harganya biasanya teman-teman. Kemudian ketika hari suro, nah itu biasanya juga turun. Ketika mau jual teman-teman, ya tentukan momennya, jangan langsung dijual. Tentukan misalnya kalau nggak kepepet banget ya teman-teman, itu bisa dijual ketika mau kurban, yang bahkan kurban itu seperti itu. Jadi nanti ketika padi yo untungnya banyak seperti itu. Oke teman-teman, itu sedikit berbagi informasi, berbagi pengalaman, biar nanti teman-teman itu ketika mau melangkah menjadi seorang peternak itu tidak kaget. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.